Orderan semakin banyak. Nggak salah aku milih Bella buat jadi model aku. Ini kenapa lagi lampu? Jangan-jangan arwah Alia gentayangan, Bu. Kenapa lagi mereka? Apa-apaan sih kalian? Itu, Bu. Mesin yang biasa dipakai Alia. Tadi gerak sendiri, Bu. Apanya yang gerak-gerak, ah? Jelas-jelas mesinnya cuma diem ya. Kalian tuh gak usah pada alasan deh ya. Ada setan lagi. Kerja lagi! Maaf, Bu. Kami nggak berani lanjut kerja. Kenapa? Saya takut. Kayaknya kami mau pulang aja, Bu. Pulang nggak bisa kerja. Kerja! Kurang ajar ya emang ya. Mas Yofi, luka lebam itu jelas Mas, udah ada sebelum Alia meninggal. Emangnya Alia nggak pernah cerita apa-apa gitu ke Mas Yofi? Nggak ada, Sus. Saya merasa ada yang janggal. Pekerjaan Alia itu bukan pekerjaan berat. Pekerjaan Alia itu hanya duduk dan menjahit. Kecelakaan kerja macam apa yang bisa menewaskan Alia? Ditambah lagi ada luka lebam di tangannya. Itu menambah kecurigaan saya, Sus. Iya, saya paham Mas Yofi. Terus kemarin Mas, waktu di pemakaman, saya sempat lihat ada salah satu teman kerjanya Alia datang. Tapi mencurigakan deh Mas. Apa Suster Sekar mau bantu saya untuk menyelidiki kematian Alia? Terima kasih, Sus. Ya? Bel, coba kamu lihat. Mereka deket banget kan? Maksud Tante? Kalau Satria bisa lihat nih, pasti Satria itu ilfil sama Sekar. Saya paham Mas, gimana rasanya kehilangan. Tapi hidup harus terus berjalan. Nah, saya yakin Alia pasti sedih lihat Mas Yofi sedih kayak gini. Seenggaknya senyum ya Mas buat Alia. Apa ada aroma Alia ya di sini? Dasar penjahit kampungan. Bisa-bisanya dia alasan. Biar gak kerja. Setan lah. Inilah itulah. Apanya coba yang gerak-gerak? Awas ya. Gaji kalian pasti saya potong. Yakin ini pasti ada unsur kekerasan kerja. Berarti
pelaku yang melakukan ini semua adalah orang yang ada di dalam Sonya Fashion itu sendiri. Saya juga masih curiga sama Mbak Sonya. Sepertinya dia menyembunyikan rahasia dan dia tidak menceritakan semuanya ke kepolisian. Ada apa, Mbak? Saya habis kesetrum. Badan saya sakit semua. Tolong. Kenapa aku malah ngerasa kedinginan? Terus kenapa ada bau gosong juga ya? Mbak, itu kan si Sonya. Mbak, saya bantu ke IGD ya. Pergi kamu. Kamu udah nyakitin saya kan? Kamu udah bikin saya kesetrum, pergi. Mbak tenang ya. Pergi. Mbak, Sonya. saya suster Sekar, Mbak. Suster di rumah sakit di sini. Pergi. Mbak, saya bisa bantu, Mbak. Pergi kamu. Pergi. Bel, kamu ngapain sih ngeliatin Sonia? Seharusnya yang kamu liatin itu Sekar sama Jovi. Bukan Alia, Mbak Sonya, tenang. Jangan bicara lagi. Sekarang kamu telepon Satria. Kamu bilang seolah-olah Sekar itu dalam bahaya. Kalau Satria datang lihat mereka berdua, pasti Satria cemburu kan? Aku akan coba cari tante. Halo Sat. Sat, kamu harus ke rumah sakit sekarang karena Sekar diserang orang, Sat. Aku mau nolong tapi aku gak berani. Ya. Aneh banget ya Mbak Sonya. Kenapa ya dia tuh kayak ketakutan ngeliat sesuatu gitu? Apa jangan-jangan? Emang dia kagak sendiri datangnya. Maksud abang? Gue lihat tadi si Sonya ada arwah yang ngikutin. Apa jangan-jangan itu arwahnya Alia bang? Soalnya tadi saya nyium kayak ada bau gosong gitu waktu deketnya Bu Sonya. Lu bener, itu arwah si Alia. Dia lagi pengen balas dendam. Lu harus ketemu sama tuh arwah. Iya bang, saya coba komunikasi sama dia ya. Alia tunggu, Alia. Apa benar kamu meninggal karena kesetrum? Ya emang benar. Kenapa kamu ikutin Sonya dan nakutin dia? Dia jahat. Kasihan Alia bang, dia pasti tersiksa dan gak tenang. Iya lu bener. Kita harus cari bukti biar kejahatan Sonya bisa terungkap. Iya bang, saya harus berubah jadi Sekar supaya saya bisa dapetin bukti itu. Cie yang kapelan, kayaknya sebentar lagi bakal jadi couple beneran nih. Tante, ini mereka kenapa bajunya samaan kayak gini ya? Bener-bener. Ini Sonya kenapa gak bilang sih kalau dia bikin baju ini couple? Satria juga, kenapa dia mau sih dipakai baju couple gini? Satria, kok bajunya? Aku harus samperin. Bel, kamu ngapain sih? Gak perlu, udah. Kamu tahan emosi kamu ya. Orang itu udah ngebully Sekar. Terus tiba-tiba kamu samperin Sekar, kamu tantrum, kamu marah-marah. Yang jelas nanti orang malah benci loh sama kamu. Udah biarin aja. Suster Sekar, saya nyariin suster. Suster nggak kenapa-napa kan? Gak apa-apa mas, udah saya obatin. Syukur. Komandan, Kok kamu bisa di sini? tadi saya habis ngobrol sama suster Sekar soal kasus kematiannya Alia. Bisa canggung nih kalau terus-terusan kelihatan pakai baju couple gini. Aku harus cari cara. Mas Jovi, boleh pinjam jaketnya nggak? Boleh sus?
Sejak kapan Sekar jadi akrab gini sama Jovi? Aku yang lebih kenal dulu aja gak gitu-gitu banget. Makasih, Mas. Sekar, aku dapat informasi. Kata kamu diserang sama seseorang. Iya, Mas Satria. Tadi saya diserang sama pasien, tapi saya nggak apa-apa kok. Kok Mas bisa tahu? Aku dapat informasi dari Bella. Bella yang ngomong sama aku. Oh iya, soal baju ini kamu beli di mana? Kenapa baju kita sama motifnya? Bunga-bunganya sama. Atau kamu beli di Sonya Fashion juga? Enggak, Mas, saya nggak beli di sana. Malahan saya dapat ini dari Bu Astari dan Bella. Dan saya juga nggak tahu kalau ternyata bajunya itu couple sama Satria. Ya. Tapi aku mau kamu ceritain dong, gimana kronologinya sampai kamu diserang sama orang? Jadi yang nyerang saya tadi itu namanya Mbak Sonya, Mas. Nah, waktu dia datang, dia tuh udah kelihatan ketakutan dan kesakitan. Nah, waktu dia nyerang saya, dia malah manggil saya Alia. Saya curiga deh, ada hubungannya antara kematiannya Alia sama Mbak Sonya, Mas. Karena tanda yang ada di tangan jenazah Alia, itu bisa jadi tanda kalau Sonya ngelakuin kekerasan ke pekerjanya. Saya bisa buktiin kok, Mas, kalau Mbak Sonya itu bukan bos yang baik. Sekarang gimana kondisi Ibu Sonya? Sudah saya bawa ke UGT, Komandan. Oke, bagus. Kok baju yang saya kasih Bella malah kamu yang pakai sih? Syukurlah kalau Mbak Sonya sekarang udah gak kayak tadi lagi. Tadi Mbak ngira saya Alia, Mbak. Dan sekarang tatapannya juga udah beda. Kamu itu nggak usah ngalihin pembicaraan saya ya. Saya itu kasih baju ini buat Bella, bukan buat kamu. Kamu tuh nggak pantas pakai baju kayak gini. Bu, cukup ya, Bu? Jangan terlalu kayak gitu dong. Diomongin baik-baik aja, ngapain kasar sama Suster Sekar? Atau gini deh, kalau Bu Sonya nggak mau baju yang dipakai sama Sekar, dan mau diambil lagi nggak apa-apa, saya kasih lagi baju ini. Karena kayaknya Ibu nggak ikhlas ya ngasih bajunya. Enggak. Saya nggak jadi ambil baju yang dia pakai. Tapi tolong ya Mas Satria. Mas Satria masih mau kan jadi brand ambassador saya ya? Satria selalu aja ngebela aku. Mas Satria, udah gak apa-apa. Mungkin maksudnya Mbak Sonya gak seperti itu, Mas. Sus, boleh nggak sih saya pulang? Toh juga kondisi saya udah baik kok sekarang. Baik kalau gitu, Mbak. Saya bantu urus kepulangan Mbak dulu ya. Makasih. Permisi, Mbak. Permisi, Mas. Kayaknya nggak ada apa-apa ya. Kayaknya tadi aku cuma berhalusinasi aja. Kalau misalnya aku tuh kayaknya emang kurang tidur deh. Ya ampun, gaun ini cantik banget ya. Pasti cocok banget deh kalau misalnya Bella yang pakai. Pasti Bella akan suka. Siapa kamu? Nah, enggak. Pasti aku cuma berhalusinasi. Siapa? Siapa di sana? Maaf Bu, Apaan sih, Pak? maaf Bu. Saya dengar Ibu teriak, makanya saya kesini. Ya ampun, Bapak ngapain sih, ha? Masuk sampai ngagetin saya kayak gini?
Kalau misalnya saya mati karena jantungan gimana? Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Bikin saya ibu kenapa-napa. Saya nggak apa-apa kok, Pak. Udah, sekarang kamu beresin ya, Pak. Baik, Bu. Hai, Bel. Hai. Pas banget ya aku lagi nyariin kamu. Malam ini kamu live kan? Tolong bantuin ya koleksi terbaru aku. Oh, boleh. Yang mana baju yang mau dipromosi ini? Ini aku bawain baju buat kamu. Pasti ini bagus banget deh kalau misalnya kamu yang pakai, soalnya ini limited edition loh. Bagus sih bajunya, tapi kok kayak ada noda gitu ya? Maaf ya Bel, emang itu kesalahan aku, tapi udah dicuci kok, ya? Gitu. Coba deh. Yaudah, bentar ya, aku coba dulu. Oke. Hai, cantik banget kamu Bella. Gimana, bagus ya? Wah, bagus banget. Kamu cantik banget tahu Bel pakai itu. Yaudah aku live mulai sekarang ya. Oke. Hai guys, jadi ini aku lagi pakai dari Sonya Collection, Sonya Fashion. Ini bajunya bener-bener bagus banget ya, cantik banget dipakainya. Dan juga ini tuh bahannya yang high quality banget nih. Yang bagian bawahnya sini tuh dari sutra gitu, dan bustiernya juga pas banget. Jadi buat kalian yang badannya sama kayak aku, ukurannya sama, bisa ambil ukuran yang S. Aku rela harus keluar uang besar lagi untuk ajak Bella live jualan seperti ini. Asalkan 1000 pakaian bisa laku kayak gini. Ini yang dinamakan untung besar. Bagus juga ya. Gaunnya bener-bener kelihatan elegan, anggun at the same time. Ya kan, cantik kan? Bel? Bel? Ya ampun mas, Kenapa mbak? mas tolong mas, Bella kesurupan. Mbak Bella kesurupan? Di mana dia mbak? Di dalam mas. Ayo kita lihat. Mas cepetan mas, aduh keluar. Ini Bella kesurupan. Tuh, lihat deh. Itu, lihat. Apa sih mbak lagi tidur? Ya kadang ada kamu, ganggu orang kerja aja. Ih, kok malah nggak percaya sih? Bella. Kok badan aku bangun-bangun pegel banget sih? Ya ampun Bella, syukurlah kamu udah sadar. Tadi tuh kamu kesurupan serem banget. Kalau udah deh, kamu jangan seenaknya fitnah-fitnah aku. Ya udahlah, percuma juga cerita sama kamu kalau misalnya kamu nggak percaya sama aku. Permisi. Aku ngerasa berdosa sama Alia karena nggak punya keberanian untuk ngasih tahu bukti ini ke polisi. Aku harus kasih bukti ini ke polisi. Harus berani demi Alia. Waduh, gawat. Mbak Nur punya rekaman video Busonya mencelakai Alia lagi. Aduh, kalau sampai dilaporin polisi, saya bisa kena juga. Saya harus mencegah Mbak Nur nih. Jar banget sih tuh si Bella sama timnya. Bisa-bisanya dia nggak percaya lagi sama omongan saya. Kalau misalnya kesurupan baru tahu rasa. Kenapa lagi kamu? Busonya, maaf ganggu. Saya barusan tidak sengaja mendengar Mbak Nur punya rekaman Busonya mencelakai Alia. Katanya mau dibawa ke polisi, Bu. Polisi? Ya, Cepet benar. kejar lah. Ngapain kamu masih di sini? Kejar! Tangkap dia! Baik, Bu. Permisi. Kurang ajar.
Ngapain ibu itu? Kok dia gelisah banget mencurigakan? Loh, itu kan temannya Alia waktu pernah dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak salah namanya Ibu Nur. Kamu yakin? Iya, Mas. Halo, Dia nelfon siapa ya? Tolong ungkap semuanya. Alia. Maafin saya Alia, karena saya nggak langsung kasih tahu ke polisi soal kematian kamu. Saya punya hutang banyak sama Bu Sonia. Saya punya anak yang harus saya rawat, saya biayai. Saya merasa bersalah sama kamu, Alia. Maafin saya. Mbak Nur, ayo ikut kembali ke busonya. Lepasin saya. Ayo, Saya ikut nggak mau kembali kerja ke lagi Bu Sonia. sama Bu Sonia. Loh, ada apa itu? Gak beres, Ren. Kamu disuruh busonya kembali ke tempat kerja. Ayo, berhenti, cukup! Lepasin dia! Saya mau tanya sama kamu, kenapa kamu tarik-tarik ibu ini? Saya tidak salah, Pak. Saya hanya menjalankan tugas dari busonya untuk membawa Mbak Nur kembali ke tempat kerjanya. Maafin saya, Pak. Karena saya menyembunyikan tentang kematian Alia. Sebenarnya Alia kesetrum bukan karena keteledorannya, tapi karena tidak sengaja dibunuh, Pak. Dan dia terlibat menyembunyikan soal kematian Alia. Saya juga ada buktinya, Pak. Kalau memang ibu ada buktinya, mana buktinya, Bu? Ini, Pak. Ini buktinya, Pak. Periksa, Jeff. Siap, Dan. Kayak apa? Ngantuk kamu? Hah? Malam itu saya balik lagi ke tempat kerja, Pak. Karena saya kasihan melihat Alia yang mengerjakan kerjaan saya dan teman-teman. Aduh, kunci rumah pakai ketinggalan lagi. Bu, ini udah jam 2 pagi. Mereka juga punya tanggung jawab di rumah, Bu. Saya yang suruh mereka pulang. Saya nggak suka ya Alia. Kamu bikin keputusan sendiri kayak gini. Ya udah kalau gitu kamu nggak usah tidur, kamu kerjain semuanya. Saya yang akan mandorin kamu di sini. Tapi, Bu, saya apa? Ngantuk kamu? Hah? Ini Alia kecelakaan, oke? Baik, Bu. Maafin saya, Pak. Karena saya menyembunyikan semua ini dari polisi. Ibu yang tenang ya. Seenggaknya Ibu udah ceritain semua kebenarannya ke polisi. Bu, saya minta waktunya untuk ikut ke kantor polisi. Saya butuh keterangan dari ibu. Jangan tangkap saya, Pak. Saya tidak salah. Ya ampun. Nggak penjahit, nggak security. Ada bodoh semuanya. Kerja nggak ada yang becus, kenapa sih? Heran. Ini apaan lagi notification banyak banget. Apa-apaan nih? Kok semuanya malah batalin sih? Aduh. Kenapa lagi nih handphone pakai lobet segala? Charger dulu deh. Semuanya bisanya cuma pada nyusahin doang. Permisi. Busonya.
Saya kok nyium bau gosong ya? Iya, ada yang aneh. Jangan-jangan ada korsleting listrik. Busonya? Jovi cepet matikan sumber listrik rumah ini, cepet. Mas Jovi, tolong profesional sebagai seorang polisi ya. Jangan utamain dendam. Jovi, dengar saya baik-baik. Ini perintah. Matikan sumber utama listriknya, cepet. Siap, Dan. Busonya. Bu. Aku ngerasain ada arwah di sini. Apa itu arwah Alia? Sekarang. Kamu kenapa? Kamu kedinginan? Enggak kok Mas Satria. Aku nggak boleh berubah sekarang. Aku harus kuat. Kuat. Sekarang. Tolong telepon ambulans ya. Iya Mas. Saya telepon ambulans di depan ya. Ya. Saya ngerti kamu emosi. Saya paham. Tapi utamakan sisi kemanusiaan. Tolong profesional dalam kerja. Saya nggak mau kamu ulangin itu lagi, Jovi. Siap, Dan. Alia, orang yang menjadi penyebab terbunuhnya kamu akhirnya mendapat ganjarannya. Semoga kamu tenang di alam sana. Maaf Mbak, Mbak yang sabar ya. Pihak rumah sakit terpaksa mengamputasi tangan Mbak karena kondisinya sudah parah Mbak. Saya nggak mau tangan saya hilang. Saya Alia itu bikin susah saya. Kenapa dia udah mati aja selalu bikin susah saya? Mbak cuma kehilangan 2 tangan Mbak. Sementara Alia, dia kehilangan hidupnya Mbak. Terus Mbak masih merasa nggak adil? Nggak, ini nggak adil buat saya, Sus. Nggak adil. Walaupun kedua tangan Anda diamputasi, Anda tetap harus bertanggung jawab atas kematian Alia. Dan setelah Anda selesai diobati, Anda akan kami tahan. Saya nggak bersalah, Pak. Saya nggak bersalah. Kami sudah mempunyai bukti kalau Anda melakukan kekerasan di tempat kerja Anda. Dan Anda menyiram air ke Alia, lalu air itu terkena stop kontak sehingga menyebabkan Alia tersetrum. Karyawan Anda yang lain juga sudah bersaksi di kantor polisi. Saya nggak mau di penjara, kembaliin tangan saya. Aku mau cari berita deh tentang Sonya Fashion yang viral dan trending tadi malam.
Tante, kenapa? Ini Nat, Satria bilang ke semua orang kalau dia nggak ada hubungan apa-apa sama aku. Pasti mereka semua ngira aku tuh halu selama ini. Ya ampun, si Satria keterlaluan ya. Semua orang tuh udah tahu kalau aku tuh pacaran sama Satria. Tapi kenapa balasan Satria kayak gini sih sama aku? Bel, udah ya. Kamu tenang. Ini pasti bukan keputusan Satria sendiri. Pasti ini si Satria dipengaruhi sama Sekar. Iya Tante, aku juga yakin banget. Ini pasti bukan pure keputusan Satria. Ini pasti ulahnya si Sekar. Dia udah nyuci otaknya Satria. Lihat aja Sekar. Aku gak akan pernah tinggal diem ya kamu giniin aku terus. Bel. Tapi kita nggak boleh gegabah. Kita nggak boleh ngelabrak Sekar. Ya, udah kamu diem aja. Biar tante yang atur rencana semua ini. Ya. Bagus Bella, kamu akhirnya belajar. Kadang untuk mempertahankan seseorang, kamu harus tega menghancurkan yang lain. Eni, udah lihat belum akunnya Sonya Fashion? Dia lagi rame banget loh, dihujat abis-abisan. Kenapa dia? Ketahuan katanya sih di tempat kerja dia ada kekerasan, banyak mantan pegawainya tuh pada ngebongkar semuanya. Netizen ngamuk banget loh. Kesian ya Bella, padahal baru kemarin diangkat jadi dutanya Sonya Fashion, tapi udah dijebak segininya. Untung fans-fansnya masih ngedukung dan pacarnya jadi kena imbasnya. Tapi Pak Satria itu pacarnya Bella atau Sekar sih? Ih, apaan sih kok kalian pada gosip? Aku bukan pacarnya Satria ya. Udah dong jangan pada gosip kayak gitu. Lihat deh. Pak Satria klarifikasi. Di sini di akunnya Sonya Fashion. Tuh lihat di foto couple Bella sama Satria tuh ada komen netizen bilang save Bella dan pacarnya. Nih lihat balasannya. Oh iya ya. Waduh, berarti gosipnya salah dong. Tuh, dengar sendiri kan? Kayaknya itu kode buat kamu Sekar. Apaan sih jangan gosip dibilangin. Udah jangan mulai deh. Satria, ternyata kamu juga gak nyaman sama gosip itu. Dan langsung klarifikasi. Kemana si Sekar ya? Kok dicari-cari nggak ada? Tuh dia orangnya tuh Tante. Sekar, selama ini kamu kan yang nyuruh Satria buat klarifikasi segala kalau dia tuh nggak punya pacar. Aku deh. Saya gak ngelakuin apa-apa Bu. Itu semua maunya Mas Satria sendiri. Alah, gak usah bohong kamu. Mendingan sekarang kamu ngaku deh. Kamu kan selama ini yang mencuci otaknya Satria biar dia jauh dari aku. Lu ya berdua ya bener-bener ya. Nggak ada gitu rasa belas asih. Selalu bikin anak gue susah. Lu bener-bener mau gue tendang lu. Pergi lu sana berdua. Bel, kayaknya lebih baik kita menghindar aja deh. Sini. Karena Tante tahu orang tua itu orangnya nekatan. Dan agak-agak brutal. Ngeri kan? Sini aja. Marah nggak lihat orang kayak begituan? Gemes gua. Tensi gua bisa naik nih. Kita harus pindah yuk. Gua takut nih. Tahu gua berubah di sini mereka ngeliat bingung deh. Ayo. Tante bingung deh Bel. Kenapa ya? Setiap kita mau ngelabrak si Sekar, bapak itu tiba-tiba nongol. Aku juga sama Tante. Sebel banget. Aku nggak mau ngebiarin dia kabur kayak gitu aja. Lihat aja, aku akan buktiin siapa Sekar sebenarnya. Dan kali ini aku nggak akan ngumpet lagi Tante. Kali ini aku akan terang-terangan. Dengan benda ini, aku bakal bisa tunjukin Tante siapa Sekar sebenarnya. Apaan sih lu? Manggilin gua mulu. Hati-hati ah. Lu sama si Sekar Mercon sama si Malampir tuh. Gua heran tuh dua nyusahin lu terus. Bang, saya lega banget. Akhirnya Bang Jali udah belain saya lagi. Makasih ya Bang. Saya tuh ngerasa tenang kalau ada Abang. Heh, Sekar. Sekarang kamu udah gak bisa lagi ya bohongin kita berdua. Ayo ngaku. Itu bukan bapak kamu kan? Iya, tadi saya juga dengar kamu manggil bapak kamu tuh Bang. Ih, aneh
banget deh. Kok bang gitu loh? Jadi mereka masih berusaha buktiin siapa aku sebenarnya. Gawat ini. Bang ya udah ya. Saya lagi banyak urusan, nanti saya telepon lagi ya bang. Kalian berdua tuh apa sih? Kalian mau apa di sini? Sekar, saya lihat ya. Tadi kamu tuh berdua sama bapak kamu. Kok tiba-tiba bapak kamu nggak ada? Kemana dia? Mana? Hah? Dan jangan-jangan bapak kamu ini bukan manusia ya Sekar? Bener-bener nih dua orang ya. Nyusahin si Sekar melulu. Wah heran deh. Gue mesti berubah lagi nih jadi Babe Rojali. Sekar, selama itu kamu misterius banget. Kamu tuh manusia apa bukan sih? Mending kamu jujur-jujuran aja deh sama kita. Aku harus gimana ini? Aku nggak boleh ketahuan kalau aku adalah Laras dan Babe adalah arwah juga. Ini bolpen lu. Apaan sih kalian? Gua bentar aja ngambilin bolpen lalu ribut. Lu pikir gua setan bisa ngilang begitu aja? Lu jangan macem-macem ya. Lu kagak mau pergi, gua telepon polisi nih. Jangan mentang-mentang anak lu polisi, terus lu kebal hukum. Nggak ada ceritanya itu. Sekar, kalau emang kamu beneran manusia, coba buktiin. Lihat ini. Selama ini saya selalu ngalah ya sama kamu. Tapi sekarang saya mau bela diri saya sendiri. Karena orang kayak kamu, kalau dibiarin tuh meluncak. Mana telepon lu? Sini gua telepon polisi. Udah, masalah ini jangan diperpanjang. Nanti tante dimarahin sama Satria. Terus kamu juga nggak mau kan kalau Satria itu ilfil sama kamu? Udah yuk kita pergi aja, udah pergi. Ya, baru pegang handphone aja udah pada kabur tuh. Gimana kalau gua telepon polisi beneran?